Kita bukan sebagai makhluk yang lemah, kalau nggak dikasih makan nggak bisa jalan. Kasih makan dulu jalan, kasih makan siang kerja. Kalau kita berpatokan energi kita dapat dari luar, makanan, kita akan sulit untuk tidak makan. Sebentar-sebentar harus makan, apalagi yang kita andalkan yaitu gula yang asal dari karbohidrat. De novo lipogenesis di liver, menjadikan karbohidrat yang lebih itu akan disimpan jadi lemak. Harusnya itu kita bisa akses, tapi karena gagal ginjal, tumor, diabetes, asam urat yang mengkristal itu dari pola makan dan gaya hidup yang saat kita memulai untuk berpuasa itu memang nggak gampang. Ya, karena kita terbiasa bangun pagi, terus kita sarapan, terus kita bekerja. Kalau telat sarapan, udah mulai sakit mah, kan nggak bisa mikir, harus dapat sesuatu dulu dari luar supaya kita bisa mikir, supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa olahraga, supaya kita bisa aktivitas. Jadi memang tidak gampang untuk memulai kita berpuasa pada saat yang kita harus berpuasa, misalnya seperti di bulan Ramadan, karena kewajiban, keharusan, karena malu, karena tidak disediakan makanan di rumah, lebih mudah untuk menjalankannya. Tetapi setelah lewat dari bulan puasa, itu lebih sulit. Karena semua tersedia, bahkan kalau nggak sarapan ditanyain, kok nggak sarapan sih? Gitu. Jadi kesulitan ya untuk memulai berpuasa seperti itu. Tapi tidak hanya dari lingkungan, tapi dalam diri sendiri juga berat. Karena beraktivitas kita butuh gula. Otak kita kalau nggak dikasih gula, kita nggak bisa mikir, lemas. Padahal dengan kejangkihan di dalam tubuh kita, otak kita bisa memanfaatkan energi lain selain gula yang kita sebut keton. Dan itu sebenarnya basicnya manusia itu memakai keton. Kalau kita perpindahan dari energi otak menggunakan glukosa atau gula, kemudian kita pindah ke keton yang asal dari lemak, itu di awal memang agak susah. Karena apa? Karena produksi keton kita nggak banyak. Karena apa yang kita makan itu sebenarnya lemak rantai panjang. Nah, rantai panjang dari ikan, telur, daging itu semua rantai panjang. Nah, jadi kita bisa pakai PCO pada saat kita melakukan intermittent fasting, atau kalau kalian senang yang ngopi pagi, kita bisa pakai MCT powder seperti ini. Isinya yaitu sama, lemak rantai pendek, tapi ini sudah ada yang seperti bubuk sehingga kita bisa campurkan di kopi atau di teh pada saat kita melakukan intermittent fasting. Jadi kita bisa dapat menikmati kopi atau teh dan kita bisa mendapatkan manfaat lemak rantai pendek, langsung bisa memberikan energi di otak. Jadi kita mengandalkan lemak di badan kita untuk dirubah jadi tenaga di otak dan aktivitas. Kita bukan sebagai makhluk yang lemah, kalau nggak dikasih makan nggak bisa jalan. Kasih makan dulu jalan, kasih makan siang kerja, kasih makan sore aktivitas, kasih makan pagi kerja. Tapi kita ini sebenarnya bisa andalkan dari dalam. Jadi tanpa makan dulu kita bisa kerja, kita bisa aktivitas. Karena kita punya cadangan energi yang kita bawa selalu. Jadi nggak bawa-bawa rantang makanan, nggak bawa-bawa tempat makan terus kemana-mana supaya kita siap untuk beraktivitas. Tapi kita bawa lemak di bawah kulit kita untuk kita jadikan cadangan energi. Itu canggihnya kita sebenarnya. Sayang kita tidak manfaatkan itu. Kalau kita berpatokan energi kita dapat dari luar, makanan, kita akan sulit untuk tidak makan. Sebentar-sebentar harus makan, apalagi yang kita andalkan yaitu gula yang asal dari karbohidrat. Begitu kita makan karbohidrat, naik insulinnya. Karena gula tidak boleh jadi cadangan di badan kita, hanya bisa jadi cadangan di otot, glikogen, tapi tidak akan memberikan manfaat ke otak sehingga kelebihan dari karbohidrat atau gula itu jadikan lemak. Nah, saatnya 3-4 jam kemudian gula di dalam darah kita berkurang, di dalam otak juga mulai berkurang, kita tidak bisa akses lagi cadangan itu karena insulin kita tinggi. Sehingga kita butuh sesuatu lagi dari luar. Tidak mengakses cadangan gula tadi yang kita ubah jadi lemak di badan kita. Jadi bukan berarti makan lemak terus jadi lemak. Belum tentu. Makan karbohidrat bisa jadi lemak. Bisa dirubah dengan proses de novo lipogenesis di liver, menjadikan karbohidrat yang lebih itu akan disimpan jadi lemak. Harusnya itu kita bisa akses, tapi karena kita tergantung dengan gula dan karbohidrat, sehingga sulit mengakses itu.
untuk jadi cadangan. Kalau insulin kita rendah, karena kita jarang mengkonsumsi karbohidrat, kita akan lebih gampang mengakses cadangan tenaga lemak itu yang akan dirubah menjadi keton di liver dan menjadi gula untuk di otot. Jadi trigliserid, lemak itu dia bisa dipecah untuk menjadi keton buat di otak dan menjadi tenaga. Asam lemaknya dibuat pekerjaan kita sehari-hari dan menjadi cadangan gula untuk di liver dan di otot, menjadi glikogen. Jadi tubuh manusia itu canggih. Dia bisa menyimpan dan bisa mengakses kembali. Hanya kita tidak tahu cara mengaksesnya lagi. Karena ketersediaan makanan dari pagi, siang, sore, belum snack-snacknya sampai malam, dan kita bisa akses makanan itu lebih mudah sekarang dibanding dulu harus keluar gitu untuk cari makan. Kalau sekarang di rumah aja bisa datang makanan, jadi lebih mudah untuk kita mengkonsumsi makanan. Jadi kenapa harus susah-susah puasa? Berpikir seperti itu. Akibatnya insulinnya semakin lama semakin teraktivasi terus menerus, lama-lama tubuh menjadi resisten insulin, sel-sel menjadi resisten insulin, makanya banyak sekali penyakit-penyakit masalah dari resistensi insulin sekarang, dan gaya hidup yang menyebabkan peradangan kronis di badan kita. Gagal ginjal, tumor, diabetes, asam urat yang mengkristal itu dari pola makan dan gaya hidup yang mudah sekali untuk mendapatkan makanan pada saat ini dibandingkan zaman dulu yang orang harus keluar rumah untuk mencari makan dan akses internet yang susah sehingga mudah untuk tertidur karena tidak ada hiburan yang sampai tengah malam yang kita bisa akses dari rumah.